Perkenalkan, saya Hertis Matupang dengan NIM 21S23057 dari Prodi Manajemen Rekayasa 23. Jurnal yang saya pilih untuk proyek PropStat ini adalah metode Product Flow Mapping Rules untuk pengontrolan variabilitas produk mesin pada line produksi manufaktur. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengurangi tingkat variabilitas yang muncul dari berbagai mesin produksi dan meningkatkan kualitas produk permesinan yang dihasilkan. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada jurnal ini itu metode kualitatif dengan pendekatan observasional yang digunakan yaitu metode wawancara. Untuk menyelesaikan masalah pada jurnal ini digunakan yaitu materi peluang untuk menghitung kemungkinan variasi yang muncul dari casting, mesin, dan assembling. Di sini ada data untuk assembly-nya. Ada line 1 dan ada line 2. Berikut adalah data dari jurnal yang saya temukan. Dan ini adalah pemecahan masalah dari jurnal ini. Untuk kesimpulannya adalah metode produk flow mapping rules ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah variabilitas produk mesin pada line produksi manufaktur, khususnya pada industri otomotif yang memiliki kapasitas produksi yang tinggi dan membutuhkan standar kualitas yang ketat. Pada jurnal yang saya temukan terdapat pengolahan data melalui penyelesaian probabilitas dengan soal seperti ini. Terdapat beberapa jenis mesin dengan line 1 dan line 2 atau secara JIT A dan JIT B. Mesin dapat dibilang secara palet AA, AB, BA, dan BB. Pada soal tersebut ditanya peluang jika proses tanpa disilang antara line pertama dan line kedua dengan jumlah permesinan 6, dan soal yang B, peluang jika proses disilang dengan line tapi tidak dengan jumlah permesinan 7. Peluang jika proses boleh disilang dengan line dan mesin tidak dapat disilang. Untuk mengolah data ini, maka rumus yang akan digunakan yaitu peluang sama dengan NA dibagi dengan NS. Menjawab soal ini maka akan digunakan dengan pemecahan probabilitas. Yang pertama, jika jumlah permesinan ada 6 dengan jumlah line itu ada 2, line 1 dan line 2, maka menjadi 2 pangkat 6. Peluang dari jumlah permesinan itu dapat dicari menggunakan NA per NS, rumus dari peluang. Itu dengan 1 per 2, dengan 1 per 2, dengan 1 per 2, dengan 1 per 2 sampai 6 kali menghasilkan 1 per 64. Jadi peluang untuk jumlah permesinan dengan 6 dan lainnya 2 adalah 64 kemungkinan proses. Yang soal B yaitu jika jumlah permesinannya ada 7, maka menjadi 2 pangkat 7 dengan lainnya ada 2. Peluangnya itu 1 per 2 dengan 1 per 2 sampai dengan 7 kali, hasilnya itu 1 per 128. Jadi untuk proses ini ada peluang kemungkinan yang akan terjadi 128 proses. Yang ketiga yaitu jika jumlah permesinan ada 9 dengan lainnya 2, maka peluangnya itu adalah 1 per 2 dengan 1 per 2 sampai dengan 9 kali, maka hasilnya adalah 1 per 512. Jadi kemungkinan dari proses ini adalah ada 592 proses. Halo, perkenalkan nama saya Intan Preti Simanjuntak dengan NIM 21S23046. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal, yang dimana jurnal ini berjudul tentang kemampuan representasi matematis mahasiswa pada materi distribusi peluang. Nah, tujuan pada jurnal ini yaitu untuk menganalisis kemampuan mahasiswa dalam memahami distribusi peluang, termasuk perubahan acak diskrit dan kontinu. Nah, pada penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nah, data dikumpulkan dari 22 mahasiswa melalui tes tertulis dan wawancara. Soal yang diberikan terdiri dari soal non-rutin yang dimana untuk distribusi peluang diskrit seperti menentukan peluang dari eksperimen pencacahan. Nah, pada soal rutin untuk distribusi peluang kontinu seperti menghitung luas di bawah kurva dengan menggunakan integral. Nah, pada soal diskrit, mahasiswa diminta menghitung peluang pengambilan kombinasi uang logam yang dimana aspek simbolik dikuasai cukup baik. Namun, aspek visual seperti pembuatan tabel dan verbal dalam menjelaskan langkah solusi masih lemah. Pada soal selanjutnya yang dimana soal kontinu, mahasiswa menghitung fungsi densitas peluang dengan integral. Aspek simbolik seperti merumuskan fungsi cukup baik, namun banyak mahasiswa kesulitan menggambar grafik fungsi dan memberikan penjelasan verbal. Nah, dapat kita lihat pada jurnal yang dimana di sini tertampil jawaban mahasiswa RB yang dimana soal pertama dan juga jawaban mahasiswa ME yang dimana soal kedua. Di sini terdapat kesalahan mahasiswa dalam menentukan batas integral dan juga terdapat kesalahan mahasiswa dalam merumuskan fungsi densitas. Dan ini
untuk grafiknya, yang dimana jawaban mahasiswa FA. Di sini terdapat kesalahan mahasiswa RB dalam menentukan grafiknya. Nah, pada kesimpulannya, distribusi peluang adalah bagian penting dari statistika untuk mendukung analisis data, yang dimana penelitian ini menunjukkan perlunya pembelajaran yang meningkatkan kemampuan visual dan verbal mahasiswa agar lebih memahami konsep statistika, khususnya distribusi peluang, di mana pada soal yang kedua ini, ya, pada soal yang kedua ini dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, pada soal pertama sebuah kondisi lima logam ratusannya, yang dimana diketahui pada soal tersebut sebuah kata berisi 5 uang logam ratusan dan 3 uang logam ratusan, dan juga dalam tempat uang sekaligus secara acak dan juga banyaknya uang logam ratusan yang terambil yang dimana sebuah kalimat X, dan juga yang ditanya yang pertama itu yang bagian A yang mana tentukan P X sama dengan X dan juga buat tabel distribusi peluang dari X dan juga tentukan P X dan bisa dari 1. Nah, pada penyelesaiannya yang dimana yang bagian A itu kita menentukan P X sama dengan X, yang dimana X ini didapat bernilai 0, 1, 2, 3 atau 4. Probabilitas itu menggunakan kombinasi dengan menggunakan rumus tersebut, dan juga yang dimana kita akan menjumlahkan total logam, di mana total logam itu ada 5 dan juga 3, 5 tambah 3 menjadi 8, dan juga total kombinasi memiliki 4 logam, yang dimana kombinasi dari 8 dan 4 itu 70, dan juga yang pertama untuk X sama dengan 0, yang dimana hasilnya 50, 70 atau 0,7 sampai 4, dan juga untuk X sama dengan 1 yang dimana 0,4 286, dan juga untuk X sama dengan 2 yang mana hasilnya itu 0,4286, dan juga untuk X sama dengan 3 yang dimana hasilnya itu 0,0714, dan yang terakhir untuk X sama dengan 4 adalah 4 karena X nya itu mencapai 4, dan juga untuk X sama dengan 4 itu dapat hasil 0. Dan juga pada bagian B yang dimana kita ditanya, kita di sini disuruh untuk membuat tabel distribusi peluang dari X yang dimana pada X sama dengan 0 yang dimana dapatnya 0,0714, dan juga pada X sama dengan 1 yang dimana X nya 0,4286, dan juga pada X sama dengan 2 0,4286, dan juga pada X sama dengan 3 0,0714, dan juga di terakhir pada X sama dengan 4 dan PX nya 0. Nah, di sini pada bagian terakhir kita disuruh untuk menentukan P sama PX lebih besar dari 1. Nah, pada sini P X lebih besar dari 1 sebenarnya di mana hasil dari PS 2 dan PS 3 dan PS 4 didapatkan yang dimana dapat menjadi PS lebih besar dari 1 sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Elsa Elizabeth Sinaga dengan NIM 21S23029. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara jurnal yang saya dapat dengan materi Profstat yang telah kita pelajari selama di semester 3. Di sini judulnya adalah distribusi binomial sebagai pengukuran keberhasilan dan kegagalan produksi home industry at one hand. Di sini dapat kita lihat bahwa penulis melakukan penelitian menggunakan distribusi binomial, yaitu perhitungan distribusi probabilitas diskrit. Nah, di sini juga penulis menggunakan peluang yaitu 0,5. Selanjutnya, pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui survei secara langsung dan jenis datanya adalah jenis data sekunder. Sini kita dapat lihat rumus dari distribusi binomial. Namun jika kita jabarkan, itu akan menjadi seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan yang ada di dalam jurnal saya. Ada rumus distribusi binomial. Rumus ini sama dengan rumus yang kita pelajari di materi Profstat, yaitu khususnya di distribusi binomial. Kita akan menghitung produksi di tanggal 24 Mei 2021. Pertama, kita hitung saat X sama dengan 0 atau P0, itu sama dengan 18 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dikali dengan 18 dikurang 0 faktorial. Kita kali dengan 0,5 pangkat 0, kemudian kita kali dengan 1 dikurang 0,5 pangkat 18 kurang 0. Kita hitung dan itu persatu demikian, kemudian kita dapatkan hasilnya 0,000038. Kita lanjut, saat X-nya itu sama dengan 1 atau P1 sama dengan 18 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 18 dikurang 1 faktorial. Kita kalikan dengan 0,5 pangkat 1, kemudian kita kalikan juga dengan 1 dikurang 0,5 dipangkat 18 dikurang 1. Kita hitung dia satu persatu, lalu kita dapatkan hasilnya 0,000068. Selanjutnya kita hitung saat X sama dengan 2 atau P2. Itu kita dapatkan 18 faktorial dibagi dengan 2 faktorial
dikali 18 dikurangi 2 faktorial. Kita kali dengan 0,5 pangkat 2, kita kali juga dengan 1 dikurangi 0,5 pangkat 18,2. Kita hitung satu persatu, lalu kita dapatkan hasilnya 0,000058. Selanjutnya saat X sama dengan 3 atau P3 sama dengan 18 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 18 per 3 faktorial. Kita kali dengan 0,5 pangkat 3, lalu kita kali dengan 1 dikurangi 0,5 dipangkatkan 18 per 3. Kita dapatkan hasilnya 0,00311. Kita lanjut, yaitu saat X sama dengan 4 atau P4 sama dengan 18 faktorial, kita bagi dengan 4 faktorial kali dengan 18 per 4 faktorial. Kita kali dengan 0,5 pangkat 4, baru kita kali dengan 1 dikurang 0,5 dipangkatkan dengan 18 per 4. Kita hitung, lalu kita dapatkan hasil akhirnya 0,01167. Nah, setelah kita hitung semuanya dari X0, 1, 2, 3, dan 4, kita tambahkan atau kita jumlahkan. Di sini P0 kita tambah dengan P1, kita tambah dengan P2, P3, dan P4. Masukkan setiap angka yang telah kita dapatkan, lalu kita dapatkan hasil akhirnya atau peluangnya di tanggal 24 Mei 2021, yaitu 0,0154318. Selamat pagi, perkenalkan saya Cisopita Sampul dengan NIM 21S23 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai praktiran tataran. Di sini saya mengambil jurnal usia tenaga pendidik negeri Provinsi Jawa Barat 2024, yaitu jurnalnya dari jurnal ini yang ditulis. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Rataan umur 40.903 orang guru negeri di Jawa Barat pada tahun 2024 adalah 40 tahun. Itu selama percaya 96% dan 99% rataan guru. Jika setengah tahun sama dengan 18, maka di sini kita ada rumus yaitu rata-rata dikali isi skor alfa kedua dikali setengah baku per jumlah data. Lebih kecil dari mu lebih kecil dari rata-rata isi skor alfa kedua dikali setengah baku per jumlah data. Setelah kita kerjakan 40 dikurang isi skor dari 95%, jadi 0,91 dikurang 0,95 per 2 menjadi isi skor 0,025 dikali dengan setengah baku 0,18 per angka 40.093. Mu kemudian 40 ditambah isi 0,05 0,18 per angka 40.093. Jadi di sini setelah kita lakukan perhitungan hasilnya yaitu 40 dikurang 0,0017 dan 40 ditambah 0,0017 menjadi 39,998 40,097. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Misalnya guru di bawah umur 40 tahun dan di atas umur 40 tahun diberi izin. Nilai rata-rata guru umur lebih kecil dari 40 tahun yaitu 80 dan nilai rata-rata umur guru di atas 40 yaitu 68. Cara saya percaya 96% untuk selisih antara guru di bawah 40 dan di atas 40. Jadi misalnya kita lakukan dengan simpangan baku guru di atas 40 yaitu 5 dan di bawah 40 sudah demikian. Berdasarkan rumus kita cari nilai rata-rata. Jadi berdasarkan rumus kita kurangi selisih dari nilai rata-rata umur di bawah 40 dan di atas 40. Jadi 80 dikurang 68 dikurang siskornya yaitu karena 96% jadi kita lakukan 1 dikurang 0,96 per 2 yaitu 0,02. Isi 0,02 akar dari 5 kuadrat. 5 nya diambil dari setengah baku. Jadi ini menjadi setengah baku pertama dan setengah baku kedua. 5 kuadrat per N1 yaitu jumlah guru. Jika kita lihat tadi tabel yang jumlah guru di bawah 40 tahun yaitu 23.661 guru. Kemudian dijumlah dengan setengah baku guru yang di bawah 40 tahun yaitu 3 dikuadratkan per 17.242. Kemudian yang satu dikurang 2 lebih kecil dari 80 dikurang 68 dikurang Z 0,02 5 kuadrat per 23.241 tambah 3 kuadrat per 17.242. Kita melihat berdasarkan rumus ada. Kemudian 80 kurang 68 sampai 12 dikurang skor dari tabel 0,02 yaitu 2,05 dikali 0,00165 0,0000521 dikurang 2 12 ditambah 2,05 0,00105 ditambah 0,00521 menjadi 11,918 ini 1 dikurang 2 12,081. Jadi ini adalah hasil dari secara selalu percaya 96% untuk selisih data di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun. Jadi hasilnya itu yang 11,918 dan 12,081. Kita tunggu.